Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Sumatera Utara. Saya di sini akan membahas mengenai hama atau perusak bahan pustaka serta cara pencegahannya. Nah, yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai hama atau perusak bahan pustaka. Saya ada membuat PowerPoint mengenai hal tersebut. Nah, yang pertama itu ada fungi. Gambaran fungi itu seperti ini. Apa sih fungi itu? Fungi kutu buku atau book lice. Tumbuhan multisel yang tidak berklorofil, makanannya dari benda mati. Fungi terdiri dari cabang-cabang halus, membentang seperti benang. Fungi menyukai kertas. Gambaran bahan pustaka yang terkena fungi akan menjadi seperti ini. Dan seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada kecoa. Moths atau ngengat. Hidup di daerah tropis atau subtropis. Makanannya kanji atau perekat. Mengeluarkan cairan pekat warna hitam yang membentuk noda hitam dan sulit untuk dihilangkan. Gambaran kecoa seperti ini. Dan jika bahan pustaka terkena noda hitam akan menjadi seperti ini. Lalu yang ketiga ada mudwabs. Mudwabs itu membuat sarang dari lumpur di ujung buku yang tersembunyi. Tidak merusak bagian dalam buku. Gambaran mudwabs seperti ini. Dan jika buku yang terkena mudwabs akan seperti ini. Lalu ada bookworm, bedbugs atau kepinding. Kertas berakibat berlubang-lubang, bertelur di atas kertas atau dalam punggung kertas. Bookworm gambarannya seperti ini. Dan jika bahan pustaka terkena bookworm akan seperti ini. Lalu yang terakhir ada rayap. Rayap memakan rak atau kusen atau pintu kayu. Dalam waktu yang singkat, rayap dapat menghabiskan kertas. Gambaran rayap seperti ini, dan jika bahan pustaka terkena rayap, akan rusak seperti ini. Nah, sampai situ dulu saya membahas hama atau binatang perusak bahan pustaka. Selanjutnya, saya akan membahas cara pencegahannya. Nah, setelah tadi saya membahas mengenai hama atau binatang perusak bahan pustaka, maka sekarang saya akan membahas cara pencegahannya. Yang pertama itu, ruangannya tuh harus selalu bersih. Yang kedua, dilarang makan atau membawa makanan ke ruangan penyimpanan. Karena sisa-sisa makanan akan mengundang serangga atau binatang pengerat. Yang ketiga, harus mengontrol atau melakukan pengontrolan secara berkala. Yang keempat, meletakkan pada rak atau tempat tertentu yang merupakan bau-bauan seperti kamper, naftalen, atau campuran kloroform. Nah, untuk pencegahan yang berikutnya itu melakukan fumigasi. Karena dengan tindakan tersebut, serangga atau binatang lain akan musnah. Melakukan injeksi anti rayap di sekitar gedung penyimpanan. Hindari rak-rak, kusen, atau pintu yang terbuat dari kayu. Rak dan lemari harus terbuat dari bahan anti serangga dan tahan karat. Lalu yang kedua, harus sesuai dengan ukuran buku yang akan disimpan. Yang ketiga, buku-buku yang besar dan tebal harus direbahkan atau diletakkan
di atas rak untuk menghindari kerusakan secara fisik. Ya, lalu yang terakhir itu peta-peta harus dihamparkan atau diletakkan di dalam laci sesuai dengan ukurannya. Sekarang saya akan menjelaskan pencegahan tambahan mengenai kebakaran, seperti melakukan tindakan efektif untuk mencegah kebakaran pada suatu tempat yang begitu banyak menyimpan bahan pustaka. Yang pertama itu, kabel listrik harus diperiksa secara berkala. Yang kedua, bahan yang mudah terbakar harus dijauhkan dari bahan perpustakaan. Lalu yang ketiga, merokok itu dilarang keras dalam ruangan perpustakaan. Yang keempat, alarm seperti smoke detector harus dipasang untuk mengetahui dengan cepat adanya kebakaran. Yang kelima, alat pemadam api harus diletakkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau, agar jika terjadi kebakaran, tidak memakan banyak waktu dalam mencari alat pemadam api. Lalu yang terakhir, alat pemadam kebakaran ini harus berupa gas karbon dioksida, bukan air. Segitu saja penjelasan saya mengenai hama atau perusak bahan pustaka serta cara pencegahannya. Jikalau kurang, saya meminta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton, dan terima kasih karena sudah menyaksikan atau menonton video ini secara seksama. Semoga video ini dapat memberikan tambahan informasi kepada Anda. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.